Nah, jadi kita minggu lalu sudah sedikit membahas tentang dualitas dari partikel dan gelombang ya, dualitas partikel dan gelombang. Oke, terakhir kita ya memastikan dulu. Oke. Terakhir kita membahas ini ya yang sebentar. Terakhir kita membahas yang ini ya, bahwa partikel itu sebagai gelombang dan sebagai partikel gitu ya. Terakhir itu saya tunjukkan bahwa ketika kita atur frekuensi dari energi ya, jadi intensitas dari energi dari foton tersebut, jadi yang terjadi adalah titik-titik yang merupakan individu partikel dari si foton ya. Nah, itu yang terakhir kita pelajari minggu lalu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ya. Ini kita terakhir ya. Terakhir yang ini. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat dengan menurunkan energi dari intensitas dari energi yang terlihat dari percobaan celah ganda itu adalah partikel individu yang terlihat seperti di layar tersebut. Jadi tidak terlihat lagi interferensi seperti kalau misalnya intensitas dari energinya dibuat tinggi. Ini yang membuktikan bahwa untuk cahaya itu dia ada dua sifat ya, dualisme. Jadi dia bisa bersifat sebagai gelombang, dia bisa bersifat sebagai partikel ya. Nah, sekarang kita masuk ke kita pelajarin kemarin minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk ke energi foton ya, energi foton. Nah, energi foton itu mengikuti rumus E sama dengan H dikali V ya, di mana H itu sama dengan 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 joule second ya, atau kita sebut sebagai konstanta Planck. Nah, sementara V adalah frekuensi ya. Nah, jadi ternyata si energi foton tersebut ya. Nah, energi foton tersebut berkaitan dengan frekuensi dari foton tersebut. Ya, jadi makanya ini persamaan 9 ini E sama dengan H dikali V. Oke. Nah, jadi masuk kita ke efek Compton ya, efek Compton. Nah, efek Compton ini ditemukan ketika dilakukan eksperimen memakai sinar X atau sinar gamma. Nah, jadi ternyata ketika memakai sinar X dan sinar gamma itu ada elektron dari atom yang keluar dari permukaan. Ya, keluar dari permukaan. Berarti kalau ada keluar dari permukaan berarti kan ada tabrakan gitu ya. Jadi mungkin si sinar tersebut menabrak permukaan dari atom yang lagi kita selidiki. Nah, ternyata ada elektron di permukaan atom tersebut akan keluar. Nah, ketika elektron keluar berarti kan dia menggunakan energi kinetik ya kan, energi kinetik. Nah, karena energi kinetik dan ada tabrakan berarti akan ada momentum ya. Jadi kalau ada tabrakan gitu kan ada momentum. Nah, momentum itu dilambangkan dengan P ya, P. Jadi P ini adalah momentum. Nah, ternyata si P ini merupakan
konstanta Planck dibagi dengan panjang gelombang. Nah, inilah awal dari efek Compton. Ya, jadi P sama dengan H dibagi lambda. Tadi mula-mula awalnya apa? E sama dengan apa? H kali F. E sama dengan H kali F. Kali V. Kali F. Nah, E sama dengan H dikali F kan? Nah, H dikali F. Nah, sekarang P sama dengan H dibagi lambda. Ya. H sama dengan E sama dengan H dibagi lambda. Oke. Nah, inilah urutannya gitu ya. Urutannya. Nah, jadi ini yang tadi saya ceritakan ya. Saya bilang kan tadi ada insiden dari X-ray. Kita pakai X-ray ya, kita iradiasi ya, kita ada suatu material ya. Material itu kan berarti di situ akan ada atom ya, akan ada atom. Nah, kita iradiasi si material tersebut. Nah, berarti kan kita memberikan energi ke permukaan dari si material tersebut. Nah, karena ada energi, karena ada energi disuplai ke permukaan material tersebut, nah elektron itu jadinya kan dia mau bergerak gitu. Nah, karena dia mau bergerak, dia bisa keluar dari permukaannya, permukaan material tersebut. Nah, itu yang kita sebut sebagai ejected electron. Nah, ya, ejected electron. Sementara ada juga elektron yang keluar tetapi tidak dengan energi yang sama dengan yang masuk ini. Nah, ini kan dia masuk, ini segini energinya. Keluar segini juga. Nah, itulah yang kita sebut ejected electron. Tapi kalau misalnya ada elektron yang dia energinya nggak sama, berkurang, tapi dia keluar dari permukaan, kita sebut sebagai scattered X-ray. Ya, scattered X-ray. Nah, scattered X-ray ini biasanya tidak digunakan sebagai analisa. Biasanya yang digunakan sebagai analisa adalah ejected electron ini, karena berarti energi kinetiknya bisa dihitung karena sama dia masuk dan keluarnya. Sementara kalau scattered itu dia energinya sudah berkurang. Nah, jadi kita tidak bisa menghitungnya dengan tepat gitu. Jadi makanya biasanya kalau ada alat-alat XPS, ya X-ray photoelektron spektroskopi, nah itu semua memakai ejected electron di mana dia ketika keluar ini energinya sama dengan energi yang masuk ini. Nah, jadi kita bisa prediksi, ya. Nah, berarti di sini momentumnya ini kan bisa ada kaitannya dengan ejected electron ini ya. Momentumnya kan. Oke. Nah, jadi persamaan 9 dan 11 ini ya kan dari minggu lalu kan kita ya sudah belajar secara teori. Nah, secara teori bagaimana dualitas dari gelombang dan partikel dari cahaya ya kan secara teori. Nah, kalau secara kuantitatif berarti secara hitungan kita memakai si persamaan 9 dan 10 tadi ya. Jadi E sama dengan HF baru P sama dengan H dibagi lambda. Nah, jadi berarti si partikel tersebut mempunyai parameter yang namanya energi atau momentum. Nah, jadi kalau ada propertinya sebagai partikel, dia energi atau momentum. Sementara kalau propertinya sebagai gelombang, dia parameternya adalah frekuensi atau panjang gelombang. Nah, jadi makanya dua-dua kan E sama dengan HV. V-nya itu menyatakan dualitas sebagai gelombang. Sementara E energinya adalah dualitas sebagai partikel. Sama juga sebagai P. P sama dengan H dibagi lambda. Nah, lambdanya itu adalah propertinya sebagai gelombang. Tapi momentum P propertinya sebagai partikel. Nah, jadi itulah persamaan 9 dan 10 itu adalah kuantitatifnya. Sementara yang minggu lalu kita pelajari adalah lebih ke teorinya. Bagaimana teori dari dualitas gelombang dan partikel ini. Oke.
Sampai di sini jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita masuklah kita ke teorinya Einstein atau teori relativitas khusus. Nah, Einstein bilang E sama dengan MC pangkat 2. Ya. Nah, ini sebenarnya si teori Einstein ini khusus ke kesetaraan massa dan energi. Nah, ini kan kesetaraan massa dan energi. Nah, berarti energi itu berkaitan dengan massa, berkaitan dengan kecepatan cahaya, ya. Nah, C itu kan kecepatan cahaya ya. Nah, biasanya itu 2,998 kali 10 pangkat berapa lupa saya, 10 pangkat 8 ya. Ya. Oke, nah inilah kecepatan cahaya ya. Nah, oke, nah ini persamaan 11 kita sebut sebagai teori relativitas khusus ya. Teori relativitas khusus. Nah, jadi kalau kita modifikasi lah persamaan 8 dan 11, jadi kan P sama dengan E dibagi C, ya, sama dengan H V bagi C, sama dengan H dibagi lambda. Nah, dapatlah ini persamaan 12 ini. Persamaan 12 ini kita sebut sebagai relasi panjang gelombang frekuensi, ya. Nah, relasi panjang gelombang frekuensi. Sementara tadi persamaan 10 apa? Persamaan 10 itu adalah efek Compton, ya, kayak efek Compton, ya. Jadi persamaan 10 ini dia adalah efek Compton, ya kan? Berarti si relativitas khusus ini sebenarnya sudah menyiratkan, jadi menyiratkan si efek Compton ini. Jadi P sama dengan E dibagi C, sama dengan HV per C, sama dengan H dibagi lambda. Ya. Oke, nah ini persamaan 12. Nah sekarang kita masuk ke teori-teori yang mencoba menjelaskan si percobaan celah ganda ini. Jadi sebenarnya kalau di awal-awal gitu ya, menurut akal sehat itu percobaan celah ganda itu seperti kayak tidak masuk akal gitu ya. Kenapa? Karena kok bisa ketika pada intensitas energi tertentu dia malah jadi difraksi, yang berarti dia bersifat seperti gelombang. Nah, tapi begitu kita turunkan intensitasnya, dia yang terjadi pada layar itu adalah terrefleksi individual dari foton, ya, foton individu. Makanya disebut ini ada namanya Feynman. Feynman ini adalah Bapak nanoteknologi. Nah, Bapak nanoteknologi menyebutkan bahwa si percobaan celah ganda tersebut ya sebagai misteri utama mekanika kuantum. Ya, misteri utama mekanika kuantum. Nah, karena itu sejalannya waktu ya ada beberapa ahli yang mencoba menjelaskan kenapa sih bisa seperti itu. Ya. Kenapa sih bisa kok dengan hanya beda energi aja tampilannya di layar setelah melewati celah tersebut, kenapa bisa ada yang dia seperti gelombang, ada dia yang seperti partikel, ya. Nah, jadi disebut si Feynman itu sebagai misteri utama mekanika kuantum. Oke. Nah, makanya yang pertama yang mengusulkan ini adalah Bohm. Si Bohm ini mengatakan bahwa mungkin ada variabel yang tersembunyi. Nah, tapi dia nggak jelaskan apa variabel tersebut. Nah, jadi variabel tersembunyi sehingga si foton itu bisa secara individual terlihat di layar setelah melewati celah ganda tersebut.
Ya, si Bohm bilang mungkin ada variabel tersembunyi, tapi tidak dinyatakannya apa itu variabel tersembunyi tersebut. Ya, jadi belum jelas juga. Berarti kan masih misteri juga, sama seperti Feynman bilang tadi, misteri mekanika kuantum. Nah, ya. Nah, jadi si Bohm ini bilang ya udah ini kayaknya ada lah yang tersembunyi variabelnya. Tapi dia nggak bilang apa. Oke. Nah, lalu Everett dan Wheeler. Nah, Everett dan Wheeler ini menyatakan bahwa ada banyak interpretasi mekanika kuantum. Ya, jadi ini sepertinya benar-benar teori banget ini ya, teori banget ya, karena dia sebut ada peristiwa acak, nah ada alam semesta paralel gitu ya. Nah, jadi kalau kalian ada yang suka nonton, ini nggak ada yang suka nonton film science fiction nggak di sini? Kalau ada yang suka nonton science fiction itu kan kadang-kadang banyak yang bilang kan ya, oh seperti ada dua orang ya, tapi di alam semesta yang paralel gitu ya, masing-masing mengerjakan sesuatu sendiri. Nah itu sebenarnya mereka idenya membuat film itu adalah dari mekanika kuantum gitu ya. Walaupun ya kita nggak tahu benar nggak ada seperti itu ya. Jadi makanya di sini si Everett dengan Wheeler ini menyebutkan bahwa ya si mekanika kuantum itu terjadi karena apa? Karena ada alam semesta ini ada paralel gitu. Nah, makin lama makin aneh teorinya sebenarnya. Jadi alam semestanya ada paralel. Jadi mungkin ada, kalau saya ada Elfrida di paralel A, Elfrida di paralel B, yang masing-masing mengerjakan pekerjaan sendiri. Nah, tetap aja ini kan berarti belum juga menjelaskan kan, yang sebenarnya nggak masuk akal gitu ya. Tapi beginilah menurut ahli gitu ya. Si Bohm bilang ada tadi parameter tersembunyi. Nah, tapi dia nggak bilang apa. Nah, sementara si Everett dan Wheeler bilang, iya ada alam semesta paralel. Nah, ada peristiwa acak. Peristiwa acak. Kalau peristiwa acak berarti kan nggak bisa diprediksi, berarti kan masih juga belum menjelaskan secara akal bagaimana kok bisa si percobaan celah ganda itu terjadi. Ya. Nah, lalu sekarang tadi kan awalnya minggu lalu kita belajar cahaya yang mempunyai dualitas. Nah, ternyata elektron pun mempunyai sifat dualitas, ya. Nah, jadi elektron ini pun kalau misalnya kita lewatkan melalui celah ganda, ya kan, dia bisa juga menunjukkan seberkas elektron. Artinya apa? Berarti artinya dia bisa bersifat gelombang, ya. Nah, bersifat gelombang. Nah, berarti kalau diturunkan juga intensitasnya, yang kita lihat adalah partikelnya. Nah, jadi ada, kalau kalian lihat TV kan kita suka nonton TV nih kan. Nah, TV itu sebenarnya memakai prinsip dualitas dari si elektron, ya. Nah, jadi kalau misalnya pada intensitas tinggi dia sebagai difraksi, terjadi difraksi. Nah, tapi begitu dia diturunkan pada energi tertentu, nah yang kita lihat itu adalah elektron secara individu. Nah, jadi kalau kita letakkan pada layar fosfor, nah itulah sebenarnya cara kerja TV. Nah, jadi sebenarnya sifat dualitas elektron itu kita pakai pada televisi. Ya, jadi televisi itu memanfaatkan sifat dualitas elektron. Nah, tapi si elektron ini juga ada efek difraksinya, ya. Nah, elektron secara individu itulah cara kerja TV. Nah, tapi elektron sebagai gelombang dia juga adalah efek difraksi, ya. Nah, kalau tadi kan kita udah belajar cahaya, sudah belajar elektron. Nah, ada juga eksperimen, baru-baru ini eksperimen ya, berarti belum lama sekali. Ternyata molekul Fullerene, karbon, ya, dia juga menunjukkan efek dualitas. Berarti dia tidak hanya bersifat sebagai partikel, tapi dia juga bersifat sebagai gelombang karena bisa mengalami
proses difraksi. Ya, nah inilah dia efek dualitas dari beberapa material ya. Nah, pertama cahaya, lalu elektron. Nah, yang baru-baru ini ternyata adalah Fullerene atau karbon ya. Oke, nah makanya mekanika kuantum ini ya lebih nanti dia berfungsi pada material yang berukuran nano. Ya, jadi makanya kalau kita belajar nanomaterial katanya berarti kita tidak bisa menggunakan fisika klasik lagi. Nah, jadi yang harus kita gunakan adalah mekanika kuantum ini untuk menjelaskan properti dari nanomaterial. Nah, nanti kalau kalian misalnya mengambil mata kuliah pilihan yang saya dan Pak Mundra ampuh, nanoteknologi, nah nanti di situ kita belajar misalnya contohnya adalah yang kita pelajari misalnya karbon dot. Nah, karbon dot itu kan dipakai untuk macam-macam, bisa sebagai renewable energy, material untuk solar panel, bisa material untuk di medical ya. Nah, dia quantum dot ini atau karbon dot ini, quantum dot ini dia ukurannya nanomaterial. Nah, kenapa dia bisa dipakai di solar panel? Karena efek-efek mekanika kuantum lah yang berlaku pada itu. Karena dia ukurannya kecil ya. Nah, makanya di sini si molekul Fullerene ini bisa mengalami dualitas ya, gelombang dan partikel karena dia ukurannya dalam nanometer ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke de Broglie. Nah, de Broglie inilah yang pertama kali menduga bahwa materi itu menunjukkan dualitas gelombang partikel. Nah, si de Broglie ini ya kan, karena teori dualitas gelombang partikelnya de Broglie akhirnya bisa menjelaskan kenapa atom hidrogen itu ada sifat diskritnya. Nah, kalau atom hidrogen kan kalian lihat ada sifat diskritnya gitu ya. Nah, itu sifat diskrit dari atom hidrogen itu penjelasannya adalah karena atom kan berarti dia sangat kecil ya, nanometer berarti kan. Nah, dia bisa mengalami dualitas gelombang dan partikel. Nah, karena hidrogen sendiri kan dia material, berarti partikel. Tetapi ternyata pada orbit atom hidrogen itu dia ada diskrit, ada pemisahan energi level. Nah, karena ada pemisahan energi level itu, nah dari disitulah dijelaskan bahwa dia adalah dualitas gelombang dan partikel. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Hah? Ada pertanyaan? Tapi sudah jelas atau tidak ada pertanyaan karena sudah jelas atau masih bingung? Hah? Jelas. Hah? Jelas? Oke, saya asumsikan jelas ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya asumsikan jelas. Oke? Oke, nah, tapi memang ilmu mekanika kuantum ini saya nggak bilang ini ilmu gampang kan. Ini ilmu yang kita perlu pahami konsepnya, teorinya. Nah, nanti hitungannya lagi bukan hitungan yang gampang gitu ya. Nah, hitungannya banyak yang kita harus mengerti dulu konsepnya, baru kita bisa menghitung gitu ya. Oke. Nah, nanti coba kita ada cara perhitungannya. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Kalau de Broglie bilang ya bahwa panjang gelombang itu terkait dengan momentum. Nah, jadi dibalikkannya si efek Compton tadi kan. Nah, jadi dia bilang lambda sama dengan H dibagi P. Ya kan? Nah, sama dengan efek Compton tadi.
Jadi si de Broglie itu menyatakan materi, tiap-tiap materi itu mempunyai panjang gelombang tertentu. Nah, jadi berbeda materi, berbeda panjang gelombangnya, ya kan? Makanya kalian kan kalau lihat gelombang elektromagnetik kan beda-beda panjang gelombangnya kan? Ada gelombang ultraviolet, UV vis, infrared, ya kan? Semua di catatannya Pak Jai, ya kan? Yang di SIPDA kalau kalian perhatikan ada seperti kayak apa namanya? Ada tuh. Atau kita itu ini ya, biar kalian lebih jelas. Kalian ada yang download nggak dari SIPDA? Ada, Mem. Ada ya. Nah, kan kalian lihat nggak? Kalian lihat nggak catatannya Pak Jai, ya kan? Dari catatannya Pak Jai itu, ya, teori dan sejarah mekanika klasik ya. Biar saya buka dulu. Maksudnya biar kalian jelas. Gimana nih? Di bagian mana nih teh? Ada yang ingat? Saya kemarin ada lihat, udahlah ya, nggak usah ya. Nanti kalian lihat lagi catatan Pak Jai ya. Di catatan Pak Jai saya ingat ada list gitu ya. Ada list, dia seperti kayak panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini adalah ini, panjang gelombang ini adalah ini. Saya nggak gitu ingat ya. Nanti kalian lihat lagi ya. Oke? Mem. Oke. Nah, inilah dia percobaan de Broglie dikaitkan dengan efek Compton ya. Nah, sekarang lalu ada Davison dengan Germer. Nah, Davison dengan Germer ini menyatakan bahwa setiap proses, jadi dia mau mengkonfirmasi percobaannya de Broglie. Nah, yang dilakukannya adalah dia memakai difraksi sinar X. Nah, ternyata difraksi sinar X dipancarkan ke logam, ya kan? Nah, logam itu akan memantulkan elektron dengan monoenergetik. Nah, tadi seperti tadi juga, yang tadi kan saya bilang kan, kalau di radiasi permukaan, nah nanti ada elektron yang terlepas dengan energi yang sama, nah itu yang kita sebut sebagai ejected elektron. Nah, sementara yang dia berkurang energinya tapi terlepas dari permukaan kita sebut sebagai scattered elektron. Nah, jadi si Davison dengan Germer ini khusus dia memakai logam. Nah, logam yang teratur dia permukaannya. Ya, nanti kalau kalian masuk pelajaran anorganik ya, kalian ada belajar indeks ya. Indeks ini ada belajar nggak? Misalnya nikel 111 gitu. Ada belajar nggak? Belum ya. Nah, jadi biasanya itu logam itu kan ada permukaannya itu ada yang permukaan 111. Nah, jadi ini kalau ada kristal logam berarti logam yang permukaannya rapi. Nah, kalau kita radiasi dengan sinar X ya kan. Nah, elektron pada permukaan itu akan ejected ya, jadi keluar dari permukaan. Nah, dia itu dalam bentuk monoenergetik. Ya, monoenergetik. Oke. Nah, jadi Davison dan Germer ini ya membuktikan bahwa pada logam pun terjadi apa yang de Broglie bilang, bahwa ketika si permukaan diiradiasi akan ada difraksi dari elektron, ya, difraksi dari elektron. Nah, inilah Davison dan Germer. Nah, ini dia, ya.
Jadi kalau kita lihat ini intensitasnya ya kan, ini kan dia scattered elektronnya kan makin nurun dia kan. Nah, jadi berarti si persamaan 13 dari si de Broglie panjang gelombangnya adalah benar gitu. Jadi bisa dibuktikan bahwa de Broglie itu ya kan benar pernyataannya bahwa panjang gelombang itu bergantung pada materinya. Nah, jadi setiap materi itu akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda. Ya, nah makanya di sini kan intensitas elektron ya kan sebagai fungsi dari insiden energi elektron. Nah, jadi berarti dari sini dibuktikan bahwa de Broglie itu sudah benar. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pelajaran berikutnya nih ya. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Nah, jadi sekarang kita masuk ke sifat atom berdasarkan konsep fisika kuantum. Nah, ini nanti kita seharusnya 2 kali pertemuan untuk topik ini. Recording in progress. Nah, kalau misalnya saya rasa paling baik adalah selain kita bertemu di kelas, kalian mempelajari apa yang kita pelajari, kita sajikan di kelas, ada baiknya kalian juga membaca catatannya Pak Jai ya, catatannya Pak Jai, karena gabungan itu kan jadi semakin lengkap ya, semakin lengkap ya. Jadi semakin banyak pengetahuan kalian akan semakin bagus karena nantinya ujian itu kan bukan hanya saya, nanti saya juga akan donasi soal untuk soal ujian ya kan. Tapi soal dari dosen-dosen lain bagaimana kalian ketahui kalau misalnya kalian hanya fokusnya belajar slide saya. Jadi makanya bagus juga kalau kalian mempelajari slide dari Pak Jai ya. Oke. Nah, ini kita belajar sifat atom. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara atom, yang langsung dalam pikiran kita teori apa? Teori apa? Dalton ya. Nah, jadi pertama kali sebenarnya kalau dalam pikiran kita itu kalau kita berbicara atom teori Dalton. Nah, tapi sebenarnya gagasan dari atom ini ya, partikel kecil ini jauh sebelum Dalton. Dalton itu kan abad ke-19 ya. Nah, tapi di sini abad ke-5 sebelum Masehi ya kan, berarti lama sekali ya kan, dari filsuf Yunani itu sudah dinyatakan bahwa ada partikel yang atom, partikel kecil yang disebut atom. Nah, tapi mereka nggak jelaskan dengan detail bagaimana partikel atom ini ya. Nah, jadi makanya muncul si Dalton ini. Dalton ini abad ke-19 ya. Nah, dia seorang kimiawan Inggris ya kan. Dia berusaha membuktikan keberadaan atom. Ya, keberadaan atom, dan menurut dia suatu senyawa itu merupakan gabungan dari elemennya dengan hukum proporsi yang pasti dan ganda. Atau makanya kalau di kimia umum kalian pelajari itu kan, ada beberapa elemen, kalian bisa tentukan bagaimana senyawa kimianya berdasarkan persentase dari elemen tersebut. Nah, ya. Nah, ini contohnya. Ada oksida dari nitrogen. Nah, oksida dari nitrogen itu bisa NO2, bisa NO, bisa N2O. Nah, dari mana kita dapat ini? Dari misalnya yang satu, ya kan? Nah, NO itu persen N-nya adalah 29,50. Nah, sementara persen oksigennya adalah 70,50. Ya. Nah, kalau yang NO2, persen N-nya adalah 44,05. Sementara
O-nya adalah 55,95, ya kan? Persen N-nya untuk N2O dia 63,30. Nah, sementara ini untuk oksigennya adalah 36,7. Nah, dari sini kita bisa lihat rasionya. Pada yang satu ini rasionya adalah 0,418, ya kan? Yang kedua adalah 0,787. Nah, sementara yang ketiga adalah 1,725. Nah, berdasarkan rasio ini, akhirnya ditetapkan kalau yang satu ini adalah NO, ya, sama dia N dengan O. Nah, yang dua adalah NO2, ya. Sementara yang tiga adalah N2O. Nah, makanya si N itu lebih banyak dari si oksigennya. Nah, jadi inilah yang dinyatakan Dalton, ya. Dalton tuh menyatakan bahwa suatu senyawa itu terdiri dari beberapa atom penyusunnya. Nah, tapi gabungannya itu harus berdasarkan rasio. Ya, rasionya. Ya, makanya ada NO, ada N2O, ada NO2 karena menurut hukum Dalton dia gabungannya itu harus berdasarkan rasionya. Oke. Nah, lalu jauh sebelum Dalton, ya. Dalton kan abad ke-19. Nah, abad ke-20 mulailah muncul alat namanya scanning tunneling microscopy. Nah, scanning tunneling microscopy itu ditemukan oleh ilmuwan dari IBM, ya, IBM. Nah, kalau kalian lihat nih ada yang biru-biru ini, ya kan? Ini bacaannya apa nih? IBM kan sebenarnya kan? Nah, huruf yang IBM ini itu merupakan atom xenon. Atom xenon pada nikel 110. Nah, nikel 110 ini nikel, ini logam, ya kan, logam yang sudah rapi permukaannya. Nah, tadi saya makanya tanyakan ke kalian ada nggak belajar 111, 110 di anorganik. Nah, ini yang dipelajari nanti di anorganik seharusnya, ya. Nah, jadi ini permukaannya, ya kan. Nah, ini dia individual atom xenon. Nah, jadi berarti setelah si Dalton menyatakan, jadi pada ilmuwan filsuf Yunani dulu, baru Dalton pada abad ke-19, ya kan? Nah, Dalton pada abad ke-19, lalu pada tahun 1980-an ditemukan scanning tunneling microscopy. Nah, sekarang secara visual bisa kita lihat atom itu. Inilah dia atom itu. Ya. Nah, ini dia atom xenon. Nah, pada nikel 110. Nah, jadi artinya apa? Artinya benar yang disebutkan Dalton bahwa ada atom. Nah, tapi ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Si Dalton, apa kelemahan Dalton? Yang paling benar-benar sekarang ternyata tidak benar itu. Apa kelemahannya? Dalton bilang atom itu paling kecil katanya, ya. Penyusun materi paling kecil. Nah, itu nggak benar. Kenapa? Karena di dalam atom itu ada apa lagi? Atom kan bukan paling kecil. Ada apa? Ada elektron, baru Subatom. Subatomik kan? Subatomik itu apa aja? Elektron, neutron, dan proton. Elektron, neutron, dan proton. Nah, jadi benar atom itu penyusun dari materi, tetapi si atom itu bukan paling kecil karena ada subatomik lagi, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, jadi sekarang jauh sebelum lagi ditemukan si STM, tapi sesudah Dalton, nah ada namanya Ernest Rutherford. Nah, Ernest Rutherford ini melakukan eksperimen. Nah, bagaimana dia melakukan eksperimen? Ada selembar tipis emas, jadi emasnya kayak kertas gitu ya, tipis dia, ya, gold foil namanya, gold foil ya.
Nah, jadi si emas ini ya dibombardir dengan partikel alfa, ya. Nah, partikel alfa. Partikel alfa ini dihasilkan dari suatu sumber radioaktif, ya. Nah, ternyata ketika dibombardir dengan partikel alfa, ya kan, ada yang lewat, ya, ada energi partikel alfa itu bisa melewati si gold foil itu. Tetapi ada juga sebagian yang mental. Nah, sebagian besar dia lewat dari partikel alfa ini, tapi sebagian dia mental. Nah, itu menandakan apa? Menandakan bahwa di inti dari atom itu ada muatan positif yang besar. Nah, jadi nggak bisa makanya disebutkan bahwa atom itu adalah partikel yang kecil, karena ternyata di intinya itu ada masif, tapi karena ada yang mental, berarti dia ada juga yang partikel yang berlawanan, yaitu elektron tersebut. Ya, nah ini dia, kelihatan nggak ini gambarnya? Kelihatan nggak di kalian? Kelihatan ya. Nah, ini Kelihatan, kan Mem. ini dia gold foilnya. Gold foilnya itu kecil ya, kecil. Nah, bukan kecil, tipis. Nah, ini ada radium. Radium itu kan partikel, ada senyawa radioaktif ya, maksudnya elemen radioaktif. Nah, dia memancarkan alfa, partikel alfa. Nah, dipancarkannya lah ini. Nah, memang sebagian besar kalau kalian lihat kan nembus dia. Ada yang dia ke atas, ada yang dia ke bawah, tapi sebagian ada yang mental. Ya, sebagian ada yang mental. Oke. Nah, jadi dari sini ketahuan kalau sebenarnya atom itu bukan yang paling kecil, karena kalau yang misalnya dia mental ini kan berarti dia berlawanan muatan dengan yang ada pada si tin gold foil ini. Kalau yang lewat ini kan berarti dia sama gitu ya muatannya. Jadi dia ada, berarti si atom itu tidak hanya terdiri dari negatif, tapi ada juga positifnya ya. Nah, itulah dia nukleusnya. Oke. Nah, jadi makanya di sini kalau kita lihat kan si alfa partikel ini sebagian besar, kalau misalnya model Thomson atau model Dalton itu benar, nah ini kan semua gini. Tapi ternyata yang diamati adalah memang sebagian besar dia lewat, ya. Tapi sebagian besar ada juga sebagian kecil dia terpental balik. Nah ini terpental balik kan ya, ini terpental balik. Ini menyatakan bahwa ada positively charged nukleus. Nah, berarti intinya itu besar. Ya, besar. Nah, kalau J.J. Thomson ada yang ingat bagaimana J.J. Thomson? Ada yang ingat nggak bagaimana? Kalau J.J. Thomson itu bilang elektron itu tersebar di permukaan, ya kan? Nah, elektron, dia nggak sebut ada nukleus, nggak sebut ada inti dari si atom. Nah, ternyata si Rutherford menyatakan ada inti atom. Jadi bukan melulu di permukaan atom itu adalah elektron, enggak, tapi ada intinya. Makanya ada sebagian yang mental, ada sebagian yang lewat, ya, untuk partikel alfa ini. Oke. Nah, jadi ini dia ya kan. Partikel alfa itu kan harusnya semuanya melewati si emas ini ya, si tin foil emas ini. Tapi ternyata nggak gitu ya. Yang terjadi adalah sebagian dia mental balik. Nah, yang mental balik ini menandakan bahwa ada positively charged nucleus ya. Jadi inti dari atom itu ada masanya yang besar. Makanya kalau kalian ingat di radiokimia ya kan, di pelajaran radiokimia kalau kita menghitung si massa atom ya, nanti yang paling besar masanya itu adalah nukleusnya itu.
ya kan? Nah, sementara kalau elektron itu sangat kecil ya masanya. Oke. Nah, jadi sekarang si Rutherford menjelaskan bahwa sebenarnya atom itu ada muatan positifnya, ya kan? Tapi dikelilingi, ya kan? Dikelilingi oleh elektron, ya. Jadi elektron itu bukan di permukaan atom, tapi dia orbit, ya. Elektron itu mengorbit dia di permukaan atom, ya kan? Nah, sementara si atomnya sendiri itu hampir semua masanya itu merupakan massa nukleusnya itu. Ya, jadi masanya si atom itu berasal dari inti muatan positif. Nah, atau plus Za. Ya. Nah, makanya kalau selanjutnya yang kita ketahui ya kan, contohnya ini atom sederhana hidrogen. Nah, berarti Z-nya sama dengan 1. Ya kan? Z-nya sama dengan 1. Berarti ada elektron tunggal di luar proton dengan muatan plus elektron. Ya. Nah, karena 1 dia ya. Oke. Nah, jadi si Rutherford itu kesimpulannya apa? Kesimpulannya inti. Jadi di inti pusat dari si atom emas itu ada nukleus, namanya nukleus. Nah, nukleus itu merupakan disitulah yang paling besar masanya. Nah, nukleus ya. Makanya Rutherford itu melakukan percobaan yang tadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan Chadwick. Kalau tadi kan kita baru tahu ada nukleus, ya kan? Nah, ada nukleus. Jadi tidak hanya ada elektron, tapi ada nukleus. Nah, si Chadwick menemukan neutron. Nah, neutron, ya kan? Ada elektron, proton, neutron, benar nggak? Ya kan? Nah, jadi di intinya itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, inti dari atom itu kan terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi makanya nanti kan untuk perhitungannya kita tahu bahwa nomor atom itu kita sebut sebagai Z, sementara ada A kita sebut. Nah, A ini terdiri dari proton Z dan neutron A dikurang Z. Neutronnya A dikurang Z. Ya. Si A ini nomor massa kita sebut ya. Si Z nomor atom. Nah, jadi neutron itu adalah A nomor massa dikurang nomor atom. Nah, si inti ini biasanya diameternya 10 pangkat negatif 15 meter. Nah, jadi makanya bukan lagi nanometer, tetapi udah pikometer ya. Nah, ada nggak yang suka lihat ini? Suka lihat sistem periodic table. Nah, kalau kalian lihat sistem periodic table itu ada istilahnya ionic radii, ya kan? Berarti kan radius dari si ionnya. Nah, itu biasanya sudah dalam pikometer. Kenapa? Karena di sini kita lihat diameter intinya adalah kelipatan 10 pangkat negatif 15 meter. Jadi sangat-sangat kecil. Nah, makanya di situ yang berlaku bukan lagi fisika klasik ya, mekanika klasik, tetapi yang berlaku sudah jadi mekanika kuantum. Mekanika kuantum itu berlaku pada ukuran partikel yang sangat kecil. Oke. Masih sanggup ya? Oke, kalau gitu coba kita cari ya, supaya kita agak-agak nggak ngantuk ya. Tadinya saya mau buat tugas rutin ya kan, tapi nggak apa-apa lah, nggak usah. Nah, ini latihan-latihan aja. Coba kalian kerjakan soal yang nomor 1 ini. Bentar ya. Nah, ini kan ada tugas rutin ya kan. Coba kalian kerjakan yang nomor 1. Tadi yang apa tadi semua sudah kalian iniin kan? Sudah kalian catat kan formula-formulanya? Sudah kan? Nah, coba soal nomor 1 ini kalian kerjakan. Nah,
Nah, hitung panjang gelombang dan frekuensi di mana intensitas maksimum untuk benda hitam pada 2,7 Kelvin. Coba kalian hitung. Bisa nggak kalian hitung? Biar kita jangan ngantuk, ya kan? Kira-kira Seratus 107,4 mem. 107, Kali 10 pangkat min 6. 107,4 4 kali 10 pangkat min 6. min. Siapa tadi yang jawab ini? Siapa yang jawab? Cynthia. Cynthia. Cynthia dari mana dapatnya? Ya kan yang ditanya panjang gelombang maksimum ya mem. Berarti rumusnya kan C per T. C per T. Iya kan suhunya kan Kelvin kan. Mm-mm. Langsung berarti 2,7 Kelvin. Mm-mm. Sedangkan C-nya itu kan tetapan 2,9 kali 10 pangkat min 3 nggak? Nah, jadi Berarti dapatnya 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2,7 Kelvin sama dengan 107,4 kali 10 pangkat min 6. min 6 atau min 3? Kan dia seharusnya kalau 2,9 bagi 2,7 kan mem 1,07 kali 10 pangkat min 3. Jadi kayak bulatin jadi 107,4 kali 10 pangkat min 6. Kamu Kalau benar, pangkat pangkat 3 dia, 10 pangkat negatif 3, bukan negatif 6. Tapi kamu benar, ya. Nah, kamu sudah benar, oke? Nah, jadi cuman pangkatnya kamu salah. Coba kamu hitung lagi. 2,9 kali 10 pangkat negatif 3, kamu bagikan 2,7, berapa? 1,07 kali 10 pangkat min 3. Nah, ya udah, kan udah benar. Ya itulah jawabannya. Tadi kenapa kok kali 10 pangkat minus 6? Biar bulat aja mem jadi 107,4 kali 10 pangkat min 6. Oh. Sama aja sih mem. Tapi udah benar caranya ya. Ini namanya itu, nah udah benar namanya, Wien's Law. Kelihatan kan di situ kan? Nah, Kelihatan mem. Wien's Law itu, ya kan? Yang lain ada selain Cynthia yang dapat? Ada mem. Ada siapa? Mem. Hah? Siapa? Dedek mem. Dedek juga dapat segitu. Dedek mem. Kasih mem. Iya mem 1,07 kali 10 pangkat minus 3 mem. Ini namanya Wien's Law, ya.
Winslow. Biar saya 10 pangkat negatif 3. Nah, ini salah saya. Tunggu dulu. Lambda max T sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3. Apa satuannya? Di sini satuannya adalah meter Kelvin. Ya kan? Nah, ini lambda max. Ya, maksudnya biar kalian jangan ngantuk, ya kan? Kalau dengerin saya aja kan ngantuk. Nah, lambda max, ya kan? Berarti yang ditanya tadi adalah berapa lambda max-nya, benar nggak? Ya kan? Nah, berapa lambda max-nya? Berarti lambda max sama dengan, ya kan? 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3, ya kan? Yang lain ngerti kan? Selain yang bisa jawab tadi, ngerti juga kan? Ngerti, Mem. Nah, 2,7 Kelvin, ya kan? Ini max. Lalu ini lambda. Nah, lebih detailnya itu adalah namanya Winslow, ya. Jadi sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat negatif 3 meter. Oke? Bisa jawab ya? Oke, kalau yang nomor 2. Jadi intensitas, paling nggak 2 soal kita kerjakan ya. Intensitas dari radiasi dari suatu benda ditemukan maksimum pada 282 GHz. Berarti frekuensi nih ya. 1 GHz sama dengan 10 pangkat 9 Hz. Nah, dengan asumsi bahwa benda itu adalah benda hitam, hitung suhunya. 1,02 kali 10 pangkat min 11. 0,02 kali 10 pangkat min 11. Oh, enggak seperti itu. Ini kita yang hitung suhunya ya. Nah, suhunya. Coba perhatikan lagi ini. Kalian ubah jadi frekuensi. Nah, karena kan ya kalau yang ini kan yang ditanya panjang gelombangnya ya kan. Ini yang ditanya panjang gelombangnya ya kan. Sementara yang ini ditanya adalah suhu. Nah, dan yang diketahui adalah frekuensi. Nah, jadi ada sedikit perbedaan ya. Karena di sini yang diketahui adalah frekuensi, sementara yang ditanya adalah suhu. Nah, jadi bisa nggak kita kira-kira mengubah persamaan yang ini tetap menjadi frekuensi? Ya. Bagaimana kita ubah jadi frekuensi? Jadi kita mulai lagi dari Winslow. Winslow tadi apa? Winslow. Nah, tadi kan ini kan kita mulai. Ya kan?
Ini. Oke. Nah, sekarang bisa nggak kita sebut si lambda max ini, ya kan? Lambda max itu kita ubah jadi frekuensi, jadinya apa? Ini kan masih panjang gelombang, ya kan? Nah, lambda max itu sama dengan lambda max dikali Vmax, ya, sama dengan C. C itu apa? Kecepatan cahaya, ya kan? Nah, Vmax. Oke. Berarti si lambda max itu sama dengan C dibagi apa? Sama dengan C dibagi si Vmax. Vmax. Vmax, ya Ma'am. kan? Vmax. Oke. Jadi ini lambda max, ya. Panjang gelombang maksimum. Jadi berarti kalau kita substitusikan yang ini ke sini, jadinya apa? Nah, substitusikan ya kan, substitusikan. Nah, ini kita bilang lah ini persamaan 1, ya kan, ini 1. Nah, ini kita buatlah 2, kan, biar jelas gitu ya, biar rapi kita buat, ya kan, biar rapi, biar kita mengerti bagaimana penurunannya. Nah, substitusikan persamaan 3 ke 1. Nah, jadi apa dia? Kalau kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1. Berarti yang lambda max ini kan, berarti TC dibagi Vmax, benar nggak? Ya kan? TC dibagi Vmax sama dengan 2,9, ya kan? 2,9 dikali 10 pangkat negatif 3 meter Kelvin. Nah, ini berarti TC dibagi Vmax. Nah, kalau gitu kalian udah bisa hitung nggak berapa T-nya? Jadi T-nya berapa? Coba hitung. Jangan lupa kalian harus ubah ke Hertz ya. Ke Hertz. Jangan lagi pakai gigahertz. Nah, jadi berapa K-nya? Berapa T-nya? T-nya, sorry. Dalam berapa K? Ada yang dapat? 2,7 Kelvin ya, dapatnya 2,7 Kelvin. Oke, ya. Jadi ini hanya memutar-mutar persamaan ya. Nah, persamaannya diputar-putar sehingga bisa kita dapat temperatur, suhu. Nah, di sini kan yang ditanya panjang gelombang diketahui suhu. Nah, sementara di sini diketahui frekuensi, hitung suhu. Nah, berarti kita harus bagaimana mengubah si lambda ini menjadi frekuensi. Nah, makanya ini kan kita bisa ubah. Nah, lalu kita plugin semua nomornya, kita dapat 2,7. Oke, 2,7. Oke, jelas kan ini? Jelas nggak? Jelas. Hah? Jelas.
Jelas ya? Oke. Maksud saya lakukan perhitungan gini supaya kalian jangan bosen gitu. Kalau saya aja yang ngomong, kalian nggak kerja kan bosen kan. Ini kalian perlu catat nggak? Atau udah dicatat? Udah dicatat belum? Udah, Mem. Udah ya? Ya, Mem. Udah selesai ya? Udah, Mem. Oke, good. Nah, sekarang balik lagi. Kita masih punya sekitar 10 menit ya. Nah, 10 menit. Nah, jadi si Chadwick ini, ya kan, menemukan neutron, ya, menemukan teori neutron. Ini si Chadwick. Nah, sekarang perilaku nukleus ini, ya, berarti si atom ini intinya itu 10⁵ kali lebih besar dibandingkan dengan elektron. Ya, 10⁵ kali lebih besar dibandingkan elektron. Nah, dia berperilaku seperti positif, Za. Nah, jadi dia si inti nukleus itu dia berperilaku seperti muatan yang positif. Muatan yang positif. Oke. Nah, sekarang ada namanya Murray-Gell-Mann. Nah, Murray-Gell-Mann ini menyatakan model standar dari atom. Nah, menurut dia itu proton dan neutron masing-masing terbuat dari 3 quark. Nah, jadi kalau kalian kan selama ini hanya tahu elektron, proton, neutron. Nah, ternyata si proton ini pun masih ada lagi di bawahnya, proton dan neutron. Namanya quark. Nah, jadi kalau di mekanika kuantum itu, si proton dan neutron itu ada namanya quark. Nah, biasanya disebut seperti UUD atau UDD. Nah, makin rumit ya. Nah, inilah dia mekanika kuantum ya. Nah, jadi inilah dia model standar dari proton dan neutron. Nah, terbuat dari 3 quark. Terbuat dari 3 quark. Oke. Nah, dia si quark atas, berarti U ini quark atas, D ini quark bawah. Nah, si quark atas U ini muatannya plus 2/3 E. Sementara si quark bawah, ya kan, muatannya adalah negatif 1/3 E. Nah, jadi ini Murray-Gell-Mann. Nah, Murray-Gell-Mann dia berarti si proton dan neutron itu pun ada lagi di bawahnya gitu. Yang namanya quark. Nah, quarknya ini ada quark atas, ada quark bawah. Nah, quark atas itu muatannya plus 2/3 E. Quark bawah itu muatannya negatif 1/3 E. Ya, tapi sejauh ini belum ada instrumen yang sanggup memvisualisasikannya, ya, karena sangat-sangat kecil. Kalau atom kan udah ada ya. Nah, kalau atom udah ada. Tapi kalau sudah elektron, proton, neutron, dan quark ini yang di bawah proton, neutron nggak ada. Ya, belum ada yang bisa memvisualisasikannya. Nggak tahu nanti zaman kalian. Oke. Nah, ini dia, seperti ini dia. Kalau proton itu UUD berarti 2U 1D, makanya dia muatannya 2/3 E, 2/3 elektron. Nah, sementara si neutron itu adalah UDD. Berarti lebih banyak D-nya, makanya muatannya adalah negatif 1/3 E. Sebelumnya kalian udah pernah dengar nggak ini quark ini? Belum pernah kan? Jadi atom itu kan terdiri dari elektron, proton, neutron, ya kan? Nah, tapi ternyata proton dan neutron ada lagi di bawahnya quark. Nah, kalau proton itu 2 quark atas, 1 quark bawah, sementara si neutron itu, ya kan, ada 2
down quark, ya, satu up quark, ya. Oke. Oke. Nah, jadi quark ini ya tidak pernah berhasil diisolasi. Ya, kenapa? Karena dia quark ini dia lebih seperti medan magnet gitu ya. Medan magnet. Jadi sejauh ini sampai saat ini elektronlah partikel dasar yang tak terpisahkan. Nah, jadi masih elektron yang partikel dasar. Nah, quark ini kemungkinan bukan lagi disebut sebagai partikel, tapi lebih sebagai magnetik, ya, sebagai magnetik. Oke, nah jadi makanya semakin lama semakin rumit ya, nah, semakin lama semakin rumit ini. Tapi itulah makanya kita sebut ini mekanika kuantum, karena kita mulai eksplor ke daerah-daerah zona di mana yang sangat kecil di bawah nanometer, ya. Nah, disitulah mekanika kuantum ini berlaku. Oke. Nah, lalu kita masuk di sini ke, kalau ini kita minggu depan aja ya. Kalian kayaknya sudah beda kalau misalnya di kelas dengan di Zoom, ya kan? Di Zoom ini kan kita lebih lelah ya, karena kita harus memandang apa. Jadi kita sambung hari Selasa, ya, hari Selasa lagi. Kita lebih diskusikan lagi tentang atom ini. Ya, jadi sejauh ini kita baru belajar sampai struktur inti atom ya. Nah, bahkan sampai ke topik bahwa proton dan neutron itu ada lagi yang namanya quark ya, quark. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya foto dulu ya. Siapa yang mau nanya ini? Ada tadi yang mau nanya ya? Hah? Airahma bertanya apa? Quark ini tujuan diusulkan idenya sama si quark zaman ini tuh apa, Meng? Oh, tujuannya untuk menyatakan bahwa ya si proton dan neutron ini pun bukan hanya yang paling kecil juga, karena mereka juga ada lagi bagiannya, walaupun si quark ini bukan lagi dalam bentuk partikel, nggak bisa diisolasi, dia dalam bentuk magnetik. Nah, jadi ini hanya menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada yang paling kecil. Kan selama ini kita kira subatomik ya kan, kita kira si elektron, proton, neutron ini udah paling kecil. Nah, ternyata mereka pun ada lagi terdiri dari apa gitu ya. Nah, tapi ya sekali lagi tuh belum pernah diisolasi, cuman sudah dibuktikan bahwa ternyata si proton itu pun ada bagian magnetnya, ya kan, seperti medan magnet si quark ini. Oke, jelas Hairahma? Nah, jadi tujuannya seperti itu, bahwa ya memang makanya terlalu naif Dalton bilang atom itulah yang paling kecil. Nah, ternyata langsung kan tidak benar, karena ternyata ada elektron. Nah, itulah J.J. Thomson, ya kan. Nah, masuk lagi Rutherford, enggak hanya elektron, tapi di dalam atom itu ada nukleus bermassa besar. Nah, baru masuk lagi si Chadwick bilang, oh iya, nukleus yang massa besar itu di dalamnya ada lagi yang kita sebut sebagai neutron. Ya, tidak hanya proton di situ, tetapi ada neutron. Nah, masuk lagi teori quark ini, bahwa sebenarnya proton dan neutron ini pun terdiri dari quark yang merupakan medan magnetik. Nah, jadi memang tujuannya yaitu, namanya juga ini kan, makanya kita sebut ilmu mekanika kuantum ini lebih ke ilmu teori, ya. Tetapi sebagian besar teori ini sudah dibuktikan dengan beberapa analisis ya, eksperimen. Misalnya contohnya atom. Nah, memang benar ada atom ya. Nah, memang benar ada atom dengan memakai scanning tunneling mikroskopi yang tadi yang saya tunjukkan tadi, xenon ya kan. Ya, titik-titik biru tadi itu adalah atom. Nah, jadi
Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk mengeksplor lebih dalam. Nah, apa tujuan kita untuk mengeksplor lebih dalam? Supaya mana tahu bisa ada yang kita bisa aplikasikan atau misalnya bisa kita modifikasi supaya material kita lebih bagus gitu ya. Ya, Irahma, cukup jelas? Sudah? Jelas, terima kasih, Mem. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, kita sambung Selasa depan dengan topik struktur inti atom. Oke, nah, sampai jumpa. Bye. Mem, terima kasih, Mem. Ya, Mem, kenapa Inaya? tadi saya hadir, Mem. Tadi saya telat masuk Zoom-nya, Mem. Oh, Inaya hadir. Siapa lagi tadi yang Saya juga Mem di Kafareja Mem. Iya, Mem. Ini, Mem. saya panggil lagi aja ya. Saya panggil lagi ya. Iya, Mem. Oke. Esra? Tidak hadir. Rini? Rini Teresia? Rini Fadila? Ada, Mem. David Erikson Sihotang? Hadir, Mem. Lalu Fairuza? Oke, nggak hadir ya. Anggun Putri Lisani? Hadir, Mem. Hadir. Afrilita Harahap? Hadir, Mem. Amelia? Hadir, Mem. Hadir. Rahelita? Hadir, Mem. Hadir. Yeni Simbolon? Yeni? Hadir ini Yeni. Kalau nggak jauh Yeni. Hadir, Mem. Nah. Yuli Bella? Hadir, Mem. Dika Fahreza? Hadir, Mem. Fahreza? Hadir. Hadir, Mem. Hadir. Inaya? Hadir, Mem. Wela Apriwidianti? Wela? Ega Amalia Yuniar? Ega? Friska Dameria Margareta? Hadir, Mem. Syafrina Letare? Hadir, Mem. Oke. Nah, siap. Berarti Esra hadir? Izin, Mem, hadir, Mem. Hadir. Keluar masuk ya, Zoom-nya ya? Iya, Mem, nggak bagus jaringan, Mem. Oke. Maaf ya, Mem. Rini nggak belum hadir ya? Oke. Nah, oke, jadi kita lanjut. Coba saya ambil fotonya dulu ya. Kita ambil foto dulu. Nanti saya kirim ke grup ya. Oke, 1, 2, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, sampai jumpa minggu depan. Silahkan kalian leave ya. Silahkan leave dari Zoom. Oke, bye. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Mem. Oke, Thank you, Mem. oke. Silahkan.